Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal seni budaya untuk persiapan penilaian akhir semester yang biasanya berlangsung di bulan Desember. Ini membahas soal PAS untuk kelas 8, khusus untuk materi seni rupa untuk jenjang SMP atau MTS tahun 2021. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua menghadapi penilaian akhir semester, khususnya mata pelajaran seni budaya. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share, dan ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal seni budaya spesial seni rupa. Soal nomor 1. Dalam menggambar model, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Di bawah ini yang bukan prinsip menggambar model adalah A. Keseimbangan, B. Kesatuan, C. Tempo, D. Proporsi. Jawaban yang benar adalah yang C. Tempo. Prinsip dalam menggambar model antara lain komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Sedangkan tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tentunya tempo tidak termasuk dalam prinsip menggambar model. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar kupu-kupu. Gambar di atas merupakan contoh dari komposisi A. Simetris, B. Asimetris, C. Geometris, D. Sentral. Jawaban yang benar adalah yang A. Simetris. Komposisi dibagi menjadi 3, yaitu simetris, asimetris, dan sentral. Komposisi simetris adalah objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Sedangkan dalam komposisi sentral, pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Jadi untuk soal nomor 2, kupu-kupu itu termasuk komposisi simetris. Jawabannya A. Soal nomor 3. Pemilihan media untuk menggambar model yang tepat adalah A. Kertas dan pensil berseri B, B. Pastel, kertas, kuas, panram, C. Pensil berseri H, kuas, dan thinner, D. Pensil sudip kertas. Jawaban yang benar adalah yang A. Kertas dan pensil berseri B. Jawaban B salah karena terdapat spanram. Alat ini untuk menenun ya. Dalam pertanyaan itu adalah untuk menggambar model. Jadi otomatis yang B salah. Jawaban yang C salah karena terdapat thinner. Thinner itu media untuk mengecat ya, mengecat tembok, mengecat kayu, itu thinner. Kemudian jawaban D salah karena ada sudip. Sudip ini alat untuk membuat kerajinan tangan dari tanah liat, misal guci, kemudian barang-barang pecah belah yang lainnya.
Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A. Soal nomor 4. Salah satu teknik menggambar model untuk mendapatkan gelap terang dengan cara memberikan garis-garis pada gambarnya dikenal dengan teknik A. Arsir, B. Pointillis, C. Block, D. Dussel. Jawaban yang benar adalah yang A. Arsir. Pointillis adalah teknik menggunakan titik-titik kecil dari ratusan titik hingga ribuan titik kecil yang digambar di atas kertas atau permukaan untuk membentuk sebuah gambar. Itu pointillis ya, opsi yang B. Kemudian teknik blok adalah suatu teknik menggambar dengan cara menutup pada bagian objek gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga nantinya hanya terlihat bentuk globalnya atau siluetnya, atau juga bisa akan menimbulkan kesan blok. Itu kalau teknik blok untuk opsi yang C. Kemudian teknik Dussel adalah sebuah teknik menggambar dengan cara menggosok berulang kali sampai menciptakan bayangan atau gradasi yang sesuai. Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Salah satu unsur seni rupa yang mempunyai panjang dan lebar disebut A. Titik, B. Garis, C. Bidang, D. Bentuk. Jawaban yang benar adalah yang C. Bidang. Unsur seni rupa antara lain yaitu titik. Titik adalah salah satu unsur dasar seni rupa yang paling kecil. Itu titik. Kemudian garis. Garis ini merupakan goresan atau limit atau batas dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk ini bisa dikatakan bangun ya, sebuah bangun, atau juga bentuk plastis. Ini bentuk. Jadi untuk jawaban soal nomor 5 yang paling tepat, panjang dan lebar, yaitu C. Bidang. Contohnya bisa persegi panjang, persegi, segitiga, yaitu contohnya bentuk bidang. Soal nomor 6. Gambar yang dibuat untuk memperjelas ide cerita atau narasi dinamakan gambar A. Ilustrasi, B. Model, C. Karya sastra, D. Karikatur. Jawaban yang benar adalah yang A. Ilustrasi. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Itu menggambar model ya. Kemudian kalau karya sastra ini berupa cerita pendek, puisi, dan sajak, akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Itu kalau karya sastra. Kemudian karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Biasanya objek tersebut adalah wajah manusia, itu karikatur. Kalau kata kuncinya adalah dibuat untuk memperjelas ide cerita atau narasi, itu dinamakan gambar ilustrasi. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Memperjelas, menghidupkan cerita, membantu pembaca berimajinasi tentang cerita, memahami narasi, merupakan titik-titik dari gambar ilustrasi. A. Tujuan, B. Aturan, C. Objek, D. Media.
Jawaban yang benar adalah yang A. Tujuan dari gambar ilustrasi itu memperjelas, menghidupkan cerita, membantu pembaca berimajinasi tentang cerita. Soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Ilustrasi di atas mempunyai fungsi untuk mengisi bidang kosong disebut A. Kartun, B. Vignette, C. Komik, D. Karikatur. Jawaban yang benar adalah yang B. Vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette ini adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Media di atas tepat untuk menggambar ilustrasi dengan teknik A. Pilin, B. Kering, C. Butsir, D. Basah. Jawaban yang benar adalah yang B. Yang kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Media teknik kering antara lain pensil, arang atau charcoal, krayon, dan pulpen. Nah, kalau gambar pada soal nomor 9 ini adalah pensil warna. Jadi, teknik yang tepat yaitu teknik kering. Soal nomor 10. Cerita yang disajikan dengan gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar dan kata-kata yang mudah dicerna dan lucu ini merupakan pengertian dari A. Komik, B. Karya sastra, C. Karikatur, D. Kartun. Jawaban yang benar adalah yang A. Komik. Jadi dalam komik itu ditampilkan gambar-gambar lucu agar memang ceritanya menarik ya, dalam bentuk buku tapi tidak hanya tulisan tetapi dimunculkan juga gambar. Biasanya itu memang keseimbangan gambar dengan tulisan ini 50% 50%. Jadi gambar itu untuk melengkapi cerita dari tulisan yang ada di komik tersebut. Soal nomor 11. Pengaturan objek gambar sehingga menarik dan indah merupakan pengertian dari A. Kesatuan, B. Proporsi, C. Komposisi, D. Anatomi. Jawaban yang benar adalah yang C. Komposisi. Anatomi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari mengenai struktur dan susunan organisme, baik pada hewan, tumbuhan, ataupun manusia, serta mempelajari hubungan bagian yang satu dengan yang lainnya. Jadi untuk soal nomor 11 yang tepat adalah yang C. Soal nomor 12. Objek menggambar ilustrasi bunga dan daun termasuk motif A. Geometris, B. Flora, C. Manusia, D. Fauna. Jawaban yang benar adalah yang B.
flora. Geometris merupakan motif bidang datar. Kalau motif fauna ini merupakan motif hewan atau binatang. Kemudian kalau manusia atau figural ini merupakan motif manusia. Nah, kalau bunga dan daun ini termasuk flora ya. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 13. Bersifat menghibur dan memuat cerita humor merupakan pengertian dari A. Kartun, B. Komik, C. Karikatur, D. Karya sastra. Jawaban yang benar adalah yang A. Kartun. Jadi kartun memang dibuat ini khusus untuk menghibur dan biasanya ini ceritanya adalah humor. Jadi jawaban yang adalah yang A. Soal nomor 14. Media untuk menggambar dengan teknik kering yang tepat adalah A. Charcoal dan krayon, B. Krayon dan watercolor, C. Cat minyak dan krayon, D. Poster color dan pensil. Jawaban yang benar adalah yang A. Charcoal dan krayon. Perhatikan opsi B ini salah karena ada watercolor yang merupakan media basah. Kemudian opsi C ini salah karena ada cat minyak yang juga merupakan media basah. Untuk opsi D ini ada poster color, jadi jawabannya salah karena memang merupakan media basah. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 15. Teknik menggambar ilustrasi memakai media cat air, karya yang dihasilkan berkesan A. Tegas karakternya, B. Lembut arsirannya, C. Transparan warnanya, D. Tebal warnanya. Jawaban yang benar adalah yang C. Transparan warnanya. Cat air menggunakan air sehingga memberikan kesan transparan tetapi warna tetap stabil dan indah. Jadi soal nomor 15 jawabannya adalah yang C.